Saya lanjutkan sekarang vektor dalam ruang dimensi 3. Nah, di sini saya tidak menggunakan ilustrasi lagi, karena kalau Anda sudah bisa menggambar titik di dalam ruang dimensi 3, maka menggambar vektornya ya seperti itu. Tinggal kita menghubungkan titik ujung dan titik pangkal dari suatu vektor ya. Nah, sekarang kita lebih pada ke operasinya. Di dalam vektor ruang dimensi 3, di sini misalkan kalau saya punya vektor V, berarti ingat komponennya sudah berubah, X, Y, dan Z ini ya. Atau bisa kita tulis dia XI ditambah YJ ditambah ZK. Ini untuk penulisan komponen suatu vektor di dalam ruang dimensi 3. Nah, untuk vektor satuan ini sendiri, vektor I, ini vektor satuan yang searah dengan ini vektor satuan yang searah dengan sumbu X positif. Maka ini kalau kita tulis komponennya itu juga bisa, yaitu 1,0,0. Begitu juga dengan vektor satuan J dan vektor satuan K. Ini. Nah, yang ini searah dengan sumbu Y, ini dengan sumbu Z. Nah, berarti ditulisnya 0,1,0, yang ini 0,0,1. Itu ya untuk vektor satuan. Kemudian untuk panjang atau besaran vektor. Anda punya misal Anda punya vektor V, isinya itu V1, V2, V3, atau Anda tetap menggunakan X, Y, Z juga boleh. Yang jelas ini itu komponen dari suatu vektor, maka panjangnya vektor V ini dituliskan kayak gini. Itu diperoleh dari akar jumlah kuadrat dari masing-masing komponennya. V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat. Jadi untuk panjang vektor cara mencarinya seperti itu. Kemudian kalau kita mau menjumlahkan, misalkan Anda misal Anda punya vektor A 2,1,3, kemudian Anda punya vektor B itu 0,-4,2, maka ini Anda bisa mencari, misalkan ditanyakan tentukan hasil operasi. Misalkan Anda punya 4A ditambah 2B. Nah, maka seperti ini kita tinggal mengalihkan setiap komponennya yang ada di sini Nah, ini berarti kan ini 8, 4, 12, ini 0, ini 8,
4. Ini hasilnya 8 min 4, ini 8 ya. Jadi setiap komponennya kita kalikan dengan skalar yang ada di sini. Pengurangan juga sama. Misalkan Anda punya 2A dikurangi 3B misal 2 Nah, sebenarnya tidak harus dituliskan detail seperti yang atas ini, langsung dijadikan satu, misalkan ditulis kayak gini. 2 kali 2 dikurangi 3 kali 0 misalkan, boleh. Terus ini 2 kali 1 dikurangi 3 kali negatif 4, 2 kali 3 dikurangi 3 kali 2. Seperti ini juga boleh. Ingat, karena ini perkalian vektor, kurungnya kurung siku. Ya. Ini hasilnya 4. Ini 14 ya. Terus 0. Benar ya? Nah, seterusnya kayak gitu. Nah, misalkan ada perbandingan. Jadi misalkan ada perbandingan, ada suatu ruas garis. Ini A, ini B. Kemudian ada titik C di antara keduanya. Ini jadi dibuat dalam bentuk vektor, misalkan ini. Jadi ada perbandingan di sini. Ini misalkan perbandingannya M dibanding dengan N. Nah, maka vektor ini titik A, ini titik C, ini titik B. Kalau ada perbandingan seperti ini, untuk mencari ini misalkan punya vektor posisi A, ini vektor posisi dari titik B, ini vektor posisi dari titik C. Nah, cara mencari vektor posisi dari titik C itu kita ingat lagi tentang perbandingan di ruas garis. Jadi kalau kita mau mencari, ini vektor posisi ya. Jadi ini adalah vektor posisi dari titik. Posisi dari masing-masing titik ya. Ini vektor posisi dari titik A, vektor posisi titik C, vektor posisi titik B. Misalkan ditanyakan vektor posisi dari titik C, tanpa kita perlu menggambar, kita bisa menggunakan perkalian. Jadi ini perbandingannya yang ini dikalikan dengan vektor posisi A ditambah, nah ini dibagi dengan jumlah perbandingannya itu ya. Kalau misalkan yang ditanyakan vektor posisi dari titik C yang diketahui vektor posisi titik A, vektor posisi titik B dengan perbandingannya M dibandingkan N tuh. Kemudian ada lagi misalkan, jadi diketahui titik A itu A1, A2, A3, dan titik B itu B1, B2, B3. Maka vektor yang terbentuk ini boleh
relasi gini juga, itu berasal dari dibalik ini vektor posisi titik B dikurangi dengan vektor posisi titik A. Ingat, ini adalah koordinat titik. Nanti kalau vektor posisi kita menggunakan kurung siku. Jadi yang ini ya B1, B2, B3 dikurangi A1, A2, A3. Sehingga vektor AB itu B1 dikurangi A1, B2 dikurangi A2, B3 dikurangi A3. Tuh. Jadi kalau ada dua titik, maka nanti vektor posisi dari titik pangkal dikurangi vektor posisi dari titik ujungnya. Kalau misalkan mau nyari panjangnya, ya sudah, kita tinggal pakai kuadrat ini. Berarti B1 dikurangi A1 kuadrat ditambah B2 dikurangi A2 kuadrat ditambah B3 dikurangi A3 kuadrat. Itu.